Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan keterlibatan karyawan untuk kesuksesan organisasi, yaitu sebagian dari mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melina Sari dengan NIM C1B023095 dari Prodi Manajemen kelas R002. Baiklah, apa itu keterlibatan karyawan? Keterlibatan karyawan atau employee engagement adalah tingkat antusiasme dan dedikasi seseorang karyawan terhadap pekerjaan dan organisasi tempat mereka bekerja. Nah, keterlibatan ini adalah komitmen, semangat, dan dedikasi karyawan terhadap pekerjaannya. Nah, ini bukan hanya kepuasan, tetapi juga merupakan investasi emosional dan kognitif. Lalu, mengapa sih keterlibatan karyawan itu penting? Yang pertama, itu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, karyawan yang terlibat akan bekerja lebih efektif dan cerdas, serta lebih termotivasi untuk memberikan hasil yang terbaik. Dua, yang yang kedua yaitu mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan, di mana karyawan yang terlibat itu akan lebih termotivasi untuk memberikan ide-ide baru nih dan mencari cara untuk meningkatkan proses kerja mereka. Yang ketiga, itu ada meningkatkan reputasi perusahaan, di mana keterlibatan karyawan yang tinggi itu bisa menciptakan citra positif bagi perusahaan, menarik talenta terbaik, dan meningkatkan daya saing. Nah, yang keempat itu ada meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana karyawan yang bahagia itu dan terlibat, mereka akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka, yang pada akhirnya itu bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari pelanggan. Lalu ada membangun budaya kerja yang positif, di mana keterlibatan karyawan itu mendorong komunikasi yang terbuka, transparansi, dan kolaborasi. Itu menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mendukung. Lalu yang terakhir ada mengurangi tingkat turnover, di mana keterlibatan karyawan itu bisa meningkatkan loyalitas dan rasa memiliki, sehingga mengurangi biaya perekrutan dan pelatihan karyawan baru karena karyawan yang sudah ada sekarang itu mereka bahagia bekerja di perusahaan itu. Lalu selanjutnya studi kasus yang saya ambil adalah dari perusahaan PepsiCo, di mana perusahaan ini adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1965 melalui penggabungan dari Pepsi Cola dan Frito-Lay dengan merek terkenal kayak Pepsi, Lay's, terus ada Gatorade, terus ada Tropicana, dan ada Quaker. Terus perusahaan ini juga beroperasi lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. Lalu PepsiCo ini juga fokus pada inovasi produk dan keberlanjutan, juga tanggung jawab sosial, termasuk mengurangi jejak karbon dan mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, dengan pendapatan tahunan lebih dari 70 miliar US dollar dan sekitar 290.000 lebih karyawan, perusahaan ini terus berupaya untuk memperkenalkan produk yang lebih sehat, ramah lingkungan, sambil menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, ini bagaimana sih cara PepsiCo itu melibatkan karyawannya? Yang pertama tuh ada program yang namanya The PepsiCo Way. Itu tuh adalah cara Pepsi dalam menjalankan bisnis yang berfokus pada budaya perusahaan dan perilaku yang diharapkan dari seluruh karyawan. Nah, ini tuh landasan yang mendukung visi dan misi Pepsi, serta mendorong karyawan untuk menjadi yang terbaik dan melakukan pekerjaan yang terbaik. Nah,
Beberapa aspek penting dari The PepsiCo Way itu meliputi yaitu memberdayakan talenta dan keberagaman, lalu bertindak dengan integritas, lalu ada fokus kepada konsumen, mereka juga bertindak sebagai pemilik, seperti pemilik, lalu ada bertindak cepat, terus berani menyampaikan pendapat dan juga merayakan kesuksesan. Nah, ini adalah The PepsiCo Way dalam bahasa Inggrisnya yang dimiliki oleh Pepsi. Terus yang kedua ada program Smiles. Nah, program Smiles itu program pengakuan karyawan global di mana Pepsinya ini membantu mendorong dan mengakui perilaku The PepsiCo Way yang pertama tadi, yang selanjutnya mendorong keterlibatan karyawan. Nah, platform Smiles ini memungkinkan karyawan untuk memberi penghargaan nih kepada rekan kerja karena sudah menunjukkan perilaku The PepsiCo Way atau merayakan tonggak sejarah seperti hari jadi kerja. Jadi program Smiles ini tuh kayak eh, refreshing gitu untuk karyawan-karyawannya, cara mereka berterima kasih satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain. Lalu yang terakhir itu ada program One Smile at a Time. Nah, One Smile at a Time ini itu membantu karyawan Pepsi untuk memberi kembali kepada komunitas. Komunitas mereka ini maksudnya bukan ke karyawan ya, tapi mereka itu lebih ke komunitas sosial. Jadi Pepsi ini mendorong karyawannya untuk ikut atau terlibat dalam kegiatan sosial nih. Jadi mereka menanamkan rasa bangga dan menjalin hubungan yang lebih kerat di antara tim lokal dan komunitas mereka itu. Nah, baiklah, kesimpulannya, eh, men- di mana meningkatkan keterlibatan karyawan itu merupakan hal yang krusial bagi kesuksesan organisasi, karena itu dapat meningkatkan keterlibatan karyawan yang merupakan elemen krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan, seperti yang diterapkan oleh Pepsi. Nah, dengan menekankan integritas ini, etika dan pemberdayaan karyawan juga. Nah, untuk mereka biar bicara terbuka dan bertindak sebagai pemilik, Pepsi itu berhasil membangun budaya kerja yang positif dan mendukung. Nah, program-program kayak One Smile at a Time itu menunjukkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawannya melalui kontribusi sosial. Jadi, mereka tidak hanya berkontribusi dalam perusahaan, tapi untuk orang banyak. Nah, keterlibatan yang tinggi ini tidak hanya mengurangi tingkat turnover, tetapi juga meningkatkan produktivitas, kepuasan pelanggan, dan reputasi perusahaan. Ini juga menjadi kunci sukses jangka panjang bagi perusahaan dan komunitas. Lalu, produktivitas mengurangi pergantian karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengetahuan untuk orang lain. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.